Kisah seram segitiga hitam Papua, tempat KKB terkejam, tinggal yang jadi target operasi TNI dan Polri. Melansir dari Tribun Kaltim.co, ketegangan masih terjadi di tanah Papua pasca pemerintah menetapkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua sebagai teroris. Aksi-aksi KKB mulai masif meneror aparat dan warga sipil. Kontak senjata antara KKB Papua dan TNI Polri tak dapat terhindarkan. Korban dari kedua belah pihak juga saling berjatuhan. Ironisnya warga sipil yang tak tahu apa-apa jadi korban sasaran KKB Papua. Sekolah, fasilitas kesehatan hingga pemukiman warga jadi target teror KKB Papua belakangan ini. Berikut kisah seram segitiga hitam Papua, tempat kelompok kriminal bersenjata atau KKB terkejam, tinggal yang jadi target operasi TNI dan Polri. Pada 3 daerah tersebut bermukim kelompok KKB terkejam dan tersadis lantaran mereka tak segan untuk melukai warga sipil yang tak seideologi dengan mereka. Dilansir dari Tribun Timur.com, inilah fakta-fakta daerah segitiga hitam Papua, lokasi bermukim kelompok kriminal bersenjata atau KKB paling keji. Kini lokasi itu jadi sasaran TNI, mengingat sebelumnya pemerintahan Jokowi sudah resmi menyebut KKB sebagai resmi melabeli KKB di Papua sebagai teroris. Dikutip Tribun Timur dari Great Hot, diketahui kelompok kriminal ini memang sering membuat onar hingga melukai penduduk tak bersalah. Polda Papua mengungkapkan kalau pihaknya menemukan adanya 3 kabupaten yang kini dikuasai KKB Papua secara kejam. Dikutip Great Hot dari Antara News, 3 kabupaten di Provinsi Papua, yakni Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Lani Jaya, dijuluki sebagai jalur segitiga hitam karena selalu dikuasai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Lani Jaya adalah kabupaten yang terletak di wilayah pegunungan tengah Papua. Topografi wilayah ketiga kabupaten itu nyaris sama, yakni berbukit dan memiliki banyak lembah. Tanah subur, masyarakat setempat selalu memanfaatkan tanah di daerah tersebut untuk bercocok tanam, khususnya umbi-umbian. Kabupaten Lani Jaya dan Puncak merupakan 2 kabupaten pemekaran pada tahun 2008. Selanjutnya Kabupaten Lani Jaya merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya. Sementara Kabupaten Puncak merupakan pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya. Transportasi ketiga kabupaten ini dengan menggunakan transportasi udara atau pesawat berbadan kecil. Selain menggunakan pesawat berbadan kecil, ketiga kabupaten tersebut bisa dilalui jalur darat dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Untuk ke Lani Jaya misalnya, dari Wamena bisa ditempuh dengan perjalanan 4 jam. Sementara dari Wamena ke Puncak Jaya dapat ditempuh selama 12 jam. Jalur-jalur ini juga hanya bisa ditempuh dengan mobil khusus yang memiliki double gardan, atau masyarakat setempat menyebutkan dengan mobil strada atau Hilux. Sepanjang perjalanan ke Lani Jaya ataupun Puncak Jaya disuguhi dengan pemandangan yang elok, udara pegunungan yang sejuk, dan tak jarang jalur-jalur ini berkabut karena terletak di ketinggian. Kami selalu berjalan beriringan jika ada suatu kejadian penembakan atau kekerasan lainnya di jalur ini, kata Amiruddin, salah satu sopir Wamena Puncak Jaya, ketika dikonfirmasi dari Jayapura. Tak jarang juga untuk melewati jalur ini, sejumlah angkutan antar kabupaten dikawal oleh aparat keamanan. Ada juga jalur-jalur tertentu yang harus dilalui dengan kecepatan tinggi untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, seperti penembakan atau kekerasan lain yang biasa dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB, tambah Amiruddin. Tak heran jika 3 kabupaten itu dijuluki sebagai segitiga hitam oleh kepolisian daerah Papua. Ini dikarenakan banyaknya kasus penembakan disertai kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Di Lani Jaya misalnya, KKB dikuasai oleh Puron Wenda dan Enden Wanimbo. Lalu di Kabupaten Puncak Jaya, KKB dikuasai oleh beberapa kelompok yakni Goliat Tabuni dan juga kelompok Yambi, pimpinan Lekaga Tengah Mati Telenggen, dan Kalenap Murid. Kelompok Yambi ini yang diduga selalu menyeberang ke wilayah Kabupaten Puncak dan melakukan aksi penembakan dan kekerasan di sana, kata Kapolda Papua. Polda Papua mengklaim bahwa KKB yang sering melakukan aksi kekerasan di tanah Papua tak ada hubungannya dengan suatu organisasi. Kepentingan KKB ini adalah untuk mempertahankan sebagai kelompok pengacau dan ingin tetap menunjukkan eksistensi dengan merampas senjata, menganiaya, membunuh, serta melakukan kekerasan.
Sepanjang Desember, sudah ada 3 catatan penembakan disertai kekerasan yang dilakukan oleh KKB. Ini tak bisa lagi dibiarkan dan harus ditindak tegas, kata Kapolda. Kejadian penembakan dan pembunuhan sudah kerap terjadi di daerah segitiga hitam. Operasi seperti di Poso memang kami butuhkan untuk mengejar dan mempersempit ruang gerak KKB, ujarnya. Pasca kejadian penembakan di distrik Sinak, Polda Papua juga meminta Komnas HAM untuk menyikapi lebih dalam kasus ini. Apalagi korban adalah masyarakat sipil yang merupakan pekerja jalan yang sedang melakukan proyek jalan Trans Papua Sinak Mulia. Komnas HAM ini selalu bicara tentang hak asasi manusia, dan saat ini ada kejadian dengan korban masyarakat sipil. Silahkan Komnas HAM mengartikan hal ini, ujarnya. KKB kembali teror penembakan. Polisi sebut tidak ada korban jiwa. Teror penembakan kembali dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kali ini dilakukan kepada personel Satgas Kopasgat, Pos Kenyam di area Bandara Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Beni mengatakan peristiwa bermula ketika 2 tim Satgas Kopasgat melakukan pengamanan di Bandara Kenyam. Pada saat 1 tim menuju lokasi area landasan, tiba-tiba terdengar 5 bunyi tembakan dari arah jam 12 pos pam bandara, ujar Beni dalam keterangannya. Beni melanjutkan mendengar adanya bunyi tembakan itu. Personel gabungan Satgas Kopasgat membalasnya dan kemudian melakukan pengejaran terhadap KKB Duga itu. Aparat gabungan TNI Polri langsung melakukan pengejaran di sekitar area Kuari. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, kata Beni. Sampai saat ini, aparat gabungan masih melaksanakan siaga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kembali, tambahnya. Sementara itu, KOPS Damai Karten Kombes Pol Faizal Ramadhani menilai teror penembakan oleh kelompok bersenjata Duga tersebut hanya mencari perhatian atas eksistensinya usai adanya pelaksanaan pelantikan PJ Bupati Duga, Edison Gwijangge. Pelakunya diduga mereka KKB yang berbasis di Nduga. Mereka cari perhatian karena ada PJ Bupati yang baru, Faizal menandaskan. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.